memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara Sutrisna Muktiadi sebagai penggugat dianggap telah dibacakan, melawan Safitrul Lutfianita SEMM disebut sebagai tergugat dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan 14 Maret 2016 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan semua hal yang diuraikan di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang pada hal sidang yang telah ditentukan di mana di persidangan pihak penggugat telah hadir dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama tersebut majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa hakim mediasi dalam berita acaranya menyatakan mediasi gagal. Selanjutnya menyerahkan kembali proses pemeriksaan perkara ini kepada majelis hakim. Menimbang bahwa atas majelis dan juga oleh hakim mediator yang ditunjuk ternyata proses perdamaian dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut telah mengajukan jawaban secara tertulis dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemanggilan pihak ketiga yang diajukan oleh pihak tergugat dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili pengadilan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam putusan selainnya akan ditangguhkan dan diperhitungkan dalam putusan akhir. Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menolak sebagian eksepsi pihak tergugat. 2. Menerima permohonan pemanggilan pihak ketiga yang diajukan oleh pihak tergugat. 3. Memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pihak ketiga menghadiri agenda sidang berikutnya sebagai pihak tergugat 2 dalam perkara ini. 4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Morablian. Jambi 22 April 2016, Hakim Ketua Majelis Abdul Qadir SMH, Hakim Anggota Ahmad Nurul SMH dan Andi Fadila SMH. Pihak penggugat sudah mengerti dengan putusan sela yang telah kami bacakan? Iya. Nanti ya. Bagaimana dengan saudara? Iya, mengerti ya. Baiklah, karena majelis hakim telah membacakan putusan sela, maka sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi serta hadirnya pihak dari tergugat 2. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan dulu. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Morablian dengan nomor register perkara 231-CA/angker 03/2016-PNB dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum antara penggugat class action masyarakat adat diwakili kuasanya sebagai penggugat melawan PT Cucunan Palem diwakili kuasanya sebagai tergugat 1 dan pemerintah Kabupaten Merangin diwakili kuasanya sebagai tergugat 2. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi. Pada saudara tergugat 2, saudara hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau kuasanya? Kami hadir di sini sebagai kuasa hukum tergugat 2 yang mulia. Jadi, apakah saudara memiliki surat kuasa dan surat izin beracara? Iya yang mulia. Silakan dibawa ke depan. Para pihak silakan. Baik, kita lanjutkan dengan agenda sidang kita hari ini ya. Pembuktian dan pemeriksaan saksi. Saudara penggugat, sudah siap alat bukti dan saksinya? Sudah siap ya? Sudah siap ya. Jadi alat bukti apa yang ingin Anda ajukan? Alat bukti kami yaitu beberapa dokumen dan beberapa foto dari tempat kejadian yang mulia. Silakan dibawa ke depan.
dan 2 orang ahli yang mulia. 2 orang saksi. Siapa saksi pertama yang ingin dihadirkan? Saksi pertama kami yaitu Saudara Ajat Sudrajat selaku Ketua LSM Semut Merah yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat karena esensi dari saksi adalah melihat, mendengar, dan merasakan langsung peristiwa hukumnya. Mohon maaf yang mulia, benar apa yang dikatakan kuasa hukum tergugat, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PU 2008 dari 2010 bahwa pada dasarnya seseorang yang memberikan keterangan tidak mesti apa yang dilihat, tidak mesti apa yang dia rasakan, dan tidak mesti apa yang dialami. Baiklah, keberatan ditolak. Jadi silakan untuk menghadirkan saksinya. Saudara saksi silakan memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Saudara saksi bisa maju ke depan memperlihatkan kartu identitas saudara. Saya bacakan ya identitasnya. Nama saudara Ajat Sudrajat, tempat tanggal lahir Merangin 17 Agustus 1964, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Bangko Jambi, agama Islam, benar? Benar yang Benar mulia. ya. Jadi pekerjaan saudara, Awal sebagai ketua LSM Semut Merah yang mulia. saudara kenal dengan pihak penggugat. Kenal yang mulia. Hubungan kerja atau keluarga dengan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Jadi sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Bersedia ya. Silakan maju ke depan. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saya ingatkan ya, saudara sudah disumpah. Jadi saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika tidak, saudara akan dikenai pasal 242 ayat 1 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti ya? Silakan kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Iya siang Pak. Anda ini kan Ketua LSM Semut Merah di Kabupaten Merangin, betul? Iya betul Pak. Apakah betul saudara kedua satu ini pernah melakukan kerjasama pengembalian dengan perusahaan asing asal Malaysia? Iya betul Pak. Jadi, apakah betul saudara kedua satu ini pernah melakukan pengembalian namun merusak sejumlah habitat satwa? Iya pernah Pak. Di sini yang mulia kita dapat melihat bahwa tergugat satu yang melakukan pengembalian tidak menggunakan etikat baik yang mulia. Keberatan yang mulia, saya rasa kuasa hukum penggugat telah seenaknya saja mengambil kesimpulan sendiri tanpa menceritakan keseluruhan. Oh tidak yang mulia, kami tidak mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi apa yang kami katakan itulah sesuai dengan faktanya. Mohon maaf yang mulia, fakta yang mana saudara penggugat maksud? Saudara tidak menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan dengan mediasi dan mediasinya itu berhasil. Mediasi adalah salah satu bukti bahwa klien kami memiliki etikat yang baik. Dan kami pikir yang mulia perkara tersebut telah berakhir dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini yang mulia. Dan di sini kami membawa hasil mediasinya. Jadi harap para pihak untuk tertib dan tenang ya selama persidangan ini berlangsung. Baiklah, keberatan diterima. Jadi saudara penggugat jangan mengambil kesimpulan sendiri selama persidangan ini berlangsung. Baik ya, Masih memiliki pertanyaan? masih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saudara saksi, Anda ini kan Ketua LSM Semut Merah di Kabupaten Merangin. Apakah Anda pernah melakukan pengawasan di kabupaten tersebut? Iya Pak, kami sering melakukan pengawasan dan mengawal isu-isu di seputar lingkungan Kabupaten Merangin. Jadi kalau begitu Anda memahami secara menyeluruh tentang persoalannya. Iya Pak, karena sejak awal kami telah melakukan pengawasan dan juga ikut mengawal kasus ini sampai sekarang. Bisa saya lanjut yang mulia? Silakan. Saudara saksi, dari penjelasan Anda tadi mengatakan bahwa Anda mengetahui persoalan ini karena Anda mengikutinya dari awal kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah saat proses penyusunan AMDAL, Anda selaku pemerhati lingkungan dan masyarakat yang ada di daerah tersebut itu dilibatkan atau tidak ya? Awal dan masyarakat tidak terlibat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Cukup dari kami yang mulia, namun mohon dijadikan catatan oleh Panitra berdasarkan dari keterangan saksi bahwa memang dari awal dan tergugat 1 dan tergugat 2 itu tidak memiliki etikat yang baik yang mulia karena telah menyalahi pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mulia. Selanjutnya silakan tugas 1. Baik, terima kasih. Mulia. Saudara saksi,
Di sini kan yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dari usaha klien kami, yaitu pemerintah, masyarakat, dan penanggung usaha. Bisa Anda jelaskan, apakah peran mereka masing-masing dalam proses penyusunan dokumen AMDAL tersebut? Begini, peran pemerintah itu dalam proses penyusunan AMDAL, yaitu berkewajiban untuk memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan itu layak atau tidak yang dilakukan oleh si penanggung jawab usaha atas suatu rencana kegiatan. Dan adapun penanggung jawab usaha yaitu badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan, walaupun si penanggung jawab usaha bisa menunjuk pihak lain kayak konsultan lingkungan hidup dalam proses pembuatan AMDAL tersebut. Dan adapun peran masyarakat dalam hal ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, kebutuhan, atau usulan-usulan untuk memperoleh keputusan terbaik atas AMDAL ini. Jadi yang mulia, berdasarkan keterangan saksi sudah jelas bahwa peran dari klien kami hanya melakukan penyusunan dan penelitian. Yang memutuskan layak atau tidaknya AMDAL tersebut itu bukan wewenang dari klien kami. Secara cukup yang mulia, terima kasih. Pihak tergugat 2, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah betul dalam prosedur pembuatan AMDAL itu terdapat proses penyusunan dan penilaian AMDAL? Iya betul Pak. Betul ya. Jadi, apakah betul setelah proses penyusunan, penanggung jawab usaha dapat mengajukan dokumen AMDAL kepada komisi penilaian terkait untuk dilakukan pengujian berdasarkan peraturan? Iya betul. Kemudian dalam proses penilaian untuk menentukan layak atau tidaknya suatu AMDAL tersebut itu terdapat sebuah persidangan yang dimana harus dihadiri oleh wakil masyarakat. Iya betul Pak. Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Cukup ya. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan saksi. Akan kami tanggapi di kesimpulan. Kesimpulannya, bagaimana dengan tergugat 1? Kami akan menanggapinya pada kesimpulannya. Saudara bagaimana? Akan kami tanggapi kesimpulannya ya. Untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silahkan mengambilkan identitas Anda. Pihak penggugat silakan menghadirkan saksi berikutnya. Saudari ahli silakan memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Saudara ahli bisa maju ke depan, perlihatkan kartu identitas dan surat tugas Anda. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saya bacakan identitasnya. Nama saudara Profesor Dr. Utmain Nakael, umur 46 tahun, lahir di Yogyakarta 1 Februari 1972, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, dan beralamat di Jalan Jambi Selatan nomor 24, benar? Iya, benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya sebagai dosen dan peneliti yang mulia. Sebelum memberikan pendapat, apakah saudara bersedia untuk mengambil sumpahnya? Iya, bersedia yang mulia. Silakan maju ke depan. Dan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara ahli, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Jika tidak, saudara dapat dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Pihak penggugat silakan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang, Prof. Iya, selamat siang. Prof ini kan ahli dalam bidang hukum lingkungan, betul? Iya, betul. Jadi Prof, apa penyebab kebakaran hutan? Ya, jadi begini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan, yaitu faktor alam. Akan tetapi persentasenya ini sangat kecil, seperti lava, gunung Merapi atau petir. Dan yang kedua, ada faktor perbuatan manusia, persentasenya sangat besar. Faktor perbuatan manusia ini juga dapat disebabkan karena sengaja dengan maksud tertentu ataupun karena kelalaian. Begitu ya, Prof. Jadi Prof, bagaimana cara mengetahui kebakaran hutan tersebut diakibatkan oleh kelalaian perbuatan manusia, Prof? Oh, gampang. Saudara cukup melihat saja sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang disiapkan oleh pihak penanggung jawab usahanya.
Apakah Prof pernah melakukan penelitian dalam kasus tersebut? Ya, pernah. Apa hasil dari penelitian Prof? Ya, jadi ada beberapa poin yang menjadi garis besar dari hasil penelitian saya. Pertama, kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang kedua, sampah tanah gambut dari lokasi bekas kebakaran tersebut mengandung zat kimia beracun dan berbahaya, yaitu ether. Dan akibat dari kebakaran lahan tersebut menimbulkan kerusakan terhadap tanah gambut. Seperti itu, Pak. Ada menarik. Tadi Prof mengatakan bahwa kebakaran hutan tersebut diakibatkan oleh perbuatan manusia. Mengapa, Prof? Ya, jadi berdasarkan hasil penelitian saya, kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia. Karena kebakaran yang diakibatkan oleh alam tidak akan menimbulkan dampak luas. Misalnya, musim kemarau panjang yang berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah, termasuk hutan. Sedangkan kebakaran lahan ini kan terjadi pada musim hujan dan terjadi pada lahan gambut yang sulit terbakar. Dan dari hasil peninjauan saya ke lokasi tersebut, ternyata terdapat sebuah kanal yang memisahkan antara lahan yang satu dengan bagian lahan yang lain. Sehingga di sini terbukti bahwa kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia dengan sengaja. Bisa saya lanjut, Yang Mulia? Sebelum dilanjutkan, saudara ahli, saudara tadi menyebutkan mengenai ether. Bisa saudara ahli jelaskan apa itu ether? Ya, jadi Yang Mulia, ether ini adalah zat kimia yang memiliki potensial sebagai alternatif bahan bakar. Di mana ether ini tidak perlu digunakan bersama dengan obat-obatan lain karena telah memenuhi tes anestesi. Jadi sangat banyak yang kerugian dari penggunaan ether ini. Ether ini mudah meledak dan terbakar, memiliki bau yang tidak enak, dapat mengiritasi jalan nafas. Ether ini dapat menimbulkan hiperglikemia, dapat menimbulkan hipersekresi kelenjar ludah, serta dapat menyebabkan mual dan muntah. Dan apabila ether ini digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar lahan, ini dapat merusak kandungan tanah, Yang Mulia. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Prof. Prof tadi memberikan keterangan bahwa apabila ether itu dijadikan bahan bakar itu dapat merusak tanah, ya, Prof? Ya, betul. Bisa Prof jelaskan secara detail mengenai hal itu? Ya, jadi seperti ini, Prof. Dalam penelitian ini, saya mengambil sampel dari beberapa tempat yang berpotensi sebagai hotspot kebakarannya. Dan hasilnya, ditemukan hotspot titik api penyebab kebakaran lahan tersebut mengandung zat kimia berbahaya, yaitu ether. Dan terbukti bahwa ether ini adalah penyebab meluasnya api. Dan kemudian, salah satu ciri dari kerusakan tanah akibat kebakaran adalah terjadinya penurunan ketebalan. Bahwa tanah gambut yang telah dibakar akan mengalami penurunan ketebalan hingga 20 sampai dengan 30 cm. Akan mengalami peningkatan pH tanah hingga lebih dari 5. Serta tanah gambut tersebut akan menghasilkan unsur hara. Jadi sudah jelas ya, Prof, perbuatan ini betul-betul ulah manusia. Iya, sudah sangat jelas ya, Bu. Cukup dari kami, Yang Mulia, terima kasih. Saudara ahli, kira-kira cara mengetahui kebakaran tersebut disengaja atau tidak dapat ditentukan melalui apa ya? Ya, jadi untuk menentukan suatu kebakaran terjadi karena disengaja atau tidak, ini dapat ditentukan melalui satelit dengan menggunakan GPS atau dengan melakukan verifikasi lapangan. Seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya silakan tergugat 1. Yang Mulia, saudara ahli, berdasarkan pernyataan saudara ahli tadi, apakah saudara ahli ini sudah melakukan kedua hal tersebut? Ya, saya sudah melakukan verifikasi lapangan. Tepatnya pada tanggal 29 Februari 2015. Jadi, ketika saudara ahli ini belum bisa melakukan kedua hal tersebut, maka kesimpulan Anda mengenai kebakaran ini disengaja atau tidak masih belum jelas karena saudara ahli hanya menggunakan salah satu metode saja, bukan dengan keduanya. Anda ternyata tidak mengamati ya pernyataan saya sebelumnya yang mengatakan bahwa untuk mengetahui kebakaran ini disengaja atau tidak, ini dapat ditentukan melalui satelit atau verifikasi lapangan. Jadi Yang Mulia, dalam penelitian ini saya memilih untuk melakukan verifikasi lapangan saja. Seperti itu, Bu. Saya kan tadi menanyakan yang keduanya ya, saudara ahli. Cukup dari kami, Yang Mulia, terima kasih. Ya. Selanjutnya silakan tergugat 2. Jadi kami tidak ada yang menerima masih. Yang penggugat ingin menanggapi keterangan ahli. Kami akan menanggapinya di kesimpulan Yang Mulia. Tergugat 1 bagaimana? Akan kami tanggapi pada kesimpulan ya. Saudara? Kami pun akan menanggapinya di kesimpulan yang mulia. Ya. Untuk sementara kesaksian saudara ahli dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas dan surat tugas Anda.
Pihak penggugat silakan menghadirkan saksi. Saudara ahli silakan memasuki ruang persidangan. Silakan. Saudara ahli bisa maju ke depan, memperlihatkan kartu identitas dan surat tugas Anda. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sehat ya. Di sini tolong dikoreksi bila ada yang salah ya. Nama saudara Profesor Dr. Basuki Fadil SMK, umur 52 tahun, dari Jogja 9 Juli 1964, agama Islam, warga negara Indonesia dan beralamat di daerah Istimewa Yogyakarta, benar? Benar yang mulia. Benar ya. Pekerjaan saudara? Saya sebagai dosen dan peneliti yang mulia. Sebelum memberikan pendapat, saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan saudara maju ke depan. Tolong saudara ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat yang sebenarnya akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang saya miliki dan tidak lain yang daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Baik, saudara ahli, saya ingatkan kembali, saudara sudah disumpah, jadi saudara wajib memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saudara kuasai. Saudara paham? Paham yang mulia. Paham ya? Pihak penggugat silakan. Terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara ahli. Siap. Saya panggil Prof aja ya. Prof, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu? Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata atau Burgelit Wikbuk dalam buku 3 BW pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang yang berbunyi. Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Mengacu pada pasal ini, PMH memiliki 4 unsur. Dan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat. Yang pertama itu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat itu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kesehatian. Tadi saya sempat mendengar bahwa perbuatan melawan hukum itu memiliki 4 unsur ya Prof. Bisa Prof jelaskan secara detail mengenai 4 unsur itu? Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu yang mulia. Yang pertama itu perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur dalam undang-undang. Unsur yang kedua itu harus ada kerugian. Kerugian ini ada 2. Yang pertama itu kerugian materi, yang mana kerugian materi ini adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian yang kedua itu kerugian materi. Kerugian ini dapat menimbulkan kerugian yang bersifat sakit, ketakutan, dan kehilangan kesenangan hidup. Unsur yang ketiga itu harus ada kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Yang objektif yaitu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subjektif yaitu berdasarkan keahlian yang ia miliki, ia dapat menduga akibat dari perbuatannya. Dan unsur yang terakhir itu ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan ini terdapat 2 teori yang digunakan. Teori yang pertama itu teori kondisi sine qua non, dan yang kedua itu teori Kawasaki. Teori kondisi sine qua non adalah seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Dan teori Kawasaki yaitu si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selainnya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Jadi begini Prof, apabila unsur yang Prof tadi katakan atau maksudnya jelaskan itu tidak terpenuhi, apakah ada konsekuensinya Prof? Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi,
Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikenai pasal perbuatan melawan hukumnya. Yang mulia bisa partner saya melanjutkan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Prof. Apakah suatu badan hukum dapat diminta pertanggungjawaban terkait dengan PMH yang dilakukan badan usahanya tersebut, Prof? Gini ya, suatu badan hukum yang telah didaftarkan kepada kementerian dapat diminta pertanggungjawabannya jika terdapat perbuatan melawan hukumnya. Dan yang bertanggung jawab itu adalah pemilik badan hukum itu sendiri atau yang ditunjuk oleh perseroan. Dari kami cukup Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya silakan tugas 1. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, apakah pihak yang lalai dalam tanggung jawab usahanya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perbuatan melawan hukum? Nah, ada hal yang menarik untuk membedakan ketentuan pasal 1365 dan ketentuan pasal 1366 KUH Perdata yang mulia. Secara redaksional, ketentuan pasal 1365 menggunakan kata-kata karena salahnya atau syul. Berbeda dengan ketentuan pasal 1366 yang menggunakan kata-kata karena kelalaian dan kesengajaan. Aser dalam bukunya juga menekankan tentang hal ini. Menurutnya, jika ketentuan pasal 1365 menekankan pada perbuatan aktif, maka ketentuan pasal 1366 menekankan pada aspek pembelaan. Kedua pasal ini konon diinspirasi oleh pembedaan yang lazim jatuh dalam hukum pidana, yaitu kelalaian dan ketidakhati-hatian. Dengan demikian, segala perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan ketidakhati-hatian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang perbuatan itu salah. Dan oleh karena itu, si pelaku layak dibebankan untuk mengkategorikan tersebut. Saudara ahli, faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum? Faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari hukum tidak tertulis. Yang berasal dari undang-undang itu seperti hak pribadi, pembelaan diri, keadaan memaksa atau permah, dan perintah jabatan. Bisa saudara ahli jelaskan lebih detail lagi tentang faktor-faktor tersebut terkait dengan keadaan memaksa? Menurut Prof. Subekti dalam bukunya, beliau mengatakan untuk dapat dikatakan keadaan memaksa atau permah, keadaan itu di luar konteks manusia dan bersifat memaksa. Yang mana kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa atau permah ini tidak dapat dipastikan sebelumnya karena keadaan itu di luar konteks manusia. Selanjutnya beliau mengatakan keadaan memaksa ini terbagi dua. Yang pertama yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif. Yang bersifat absolut yaitu perjanjian tidak mungkin lagi dilaksanakan, jadi tidak mungkin lagi untuk menuntut ganti rugi. Sedangkan yang bersifat relatif yaitu perjanjian masih dapat dilaksanakan, tapi butuh pengorbanan yang besar bagi pihak yang melakukan kesalahan. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Selanjutnya tugas 2, silakan. Dari kami tidak ada yang mulia. Terima kasih. Ya. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan ahli. Akan kami tanggapi di kesimpulan Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tugas 1? Kami akan menanggapi yang berkesimpulan yang mulia. Saudara tugas 2? Akan kami tanggapi kesimpulan yang mulia. Ya. Untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silahkan mengambil kartu identitas dan surat tugas Anda. Pihak penggugat sudah cukup ya saksinya. Iya, Yang Mulia. Selanjutnya pembuktian dan pemeriksaan saksi oleh kuasa hukum Turgas 1. Turgas 1 sudah siap alat bukti dan saksinya? Belum siap. Belum siap. Bagaimana dengan saudara? Kami juga belum siap yang mulia, namun kami akan menghadirkannya pada persidangan selanjutnya. Belum siap ya. Jadi harap Turgas 1 dan Turgas 2 untuk membawa alat bukti dan saksinya ya di persidangan berikutnya. Iya. Maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi oleh kuasa hukum Turgas 1 dan Turgas 2. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim masuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Marabuyan dengan nomor register perkara 231/PDPCA/2016/PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi Turgas 1 dan Turgas 2. Saudara Turgas 1, sudah siap alat bukti dan saksinya? Sudah siap. Jadi alat bukti apa yang ingin Anda ajukan? Kami akan
silakan dibawa ke depan. Para pihak silakan maju ke depan.